Gimana, sorry? Buya Hamka sama si Ya, Lahap kan maksudnya masuk ke semua umur kan, iya. bagaimana memasukkan unsur ini kepada anak-anak mungkin pelajaran segala macam Oh iya. Pelajaran yang bisa diambil dari Jadi anak-anak. sebetulnya kita kemarin sudah nonton di beberapa kota gitu, dan ada beberapa yang saya hadir, memang penontonnya juga memang ada dari kalangan anak-anak juga, dan apa namanya, sampai orang yang berusia lanjut gitu. Memang memang film ini semua umur, tapi tetap buat anak-anak perlu pendampingan gitu. Karena ada part-part yang memang bisa diterima dengan mudah oleh anak-anak, tapi ada juga part yang mungkin perlu penjelasan dari orang tuanya. Dan bagaimana pesan-pesan yang dalam film ini bisa masuk ke anak-anak, yang pertama adalah tentang sejarah. Belajar sejarah lewat film itu lebih enak sebetulnya dibanding lewat buku, karena sekarang kan anak-anak disuruh baca apa namanya, sebentar-sebentar lihat handphone, lihat apa gitu. Nah, ini jadi satu media yang mempermudah mereka gitu, walaupun buku jangan sampai ditinggalkan gitu. Itu yang pertama, belajar sejarah lewat film, lewat tontonan. Terus yang kedua, bagaimana orang tua bisa memperlihatkan bahwa ini loh akhlak yang baik gitu loh. Akhlak yang baik dari tokoh-tokoh bangsa kita. Dari tokoh Soekarno, tokoh Buya Hamka, buat teman-teman yang perempuan juga ada tokoh Siti Raham, anak-anak beliau yang sangat menghormati orang tuanya, yang sangat patuh sama orang tuanya, mendukung perjuangan orang tuanya di kala hidupnya ekonominya sulit maupun ketika mereka berkeadaan gitu, berkepunyaan gitu. Jadinya hal ini bisa masuk ke generasi-generasi yang mungkin belum tahu siapa Buya Hamka. masuk ke anak-anak sendiri atau jadi seperti apa ngasih tahu ada film sejarah Buya Hamka ataupun maksudnya anak juga udah dewasa kan, mungkin gimana tanggapan anak-anak terhadap film bapak-bapaknya ini? Ya kalau dari anak-anak tanggapannya sih mereka happy-happy aja. Ayahnya pada bekerja ya. Iya. Apalagi dapat sebuah film yang bagus. Iya. Pastinya anak-anak sangat happy, sangat bangga. Dan sebenarnya banyak juga teman-teman seumuran kami ini Iya. yang kepingin nonton Betul. Buya Hamka dan Siti Raham ini seperti apa. Mereka sudah penasaran dan nggak sabar untuk nunggu tanggal 21. Jesse sendiri mungkin udah dengar tahu ini Buya Hamka, ini tokoh sejarah. Dia udah tahu. Dia dari film pertamanya udah tahu kok. Biasanya kita memang ketika syuting pun beberapa kali dia datang ke lokasi, jadi udah tahu siapa Buya Hamka. Dan saya biasanya kalau mau memerankan tokoh-tokoh penting, biasanya saya suka sharing gitu dengan keluarga atau sama dengan anak. Oh, ini ada film ini, ceritanya kayak gini. Ini loh tokoh aslinya, ini kayak gini gitu. Tapi dia sendiri cukup antusias nggak sih sama sosok Buya Hamka dan Siti Raham? Antusias, bahkan waktu premier saya undang guru-guru dari sekolahnya, guru-gurunya datang, dan yang cukup surprise, guru-gurunya membawa anak-anaknya gitu. Wah, memang suka Buya Hamka. Ternyata anak-anak itu bawa, waktu 17-an kemarin saya cosplay jadi Buya Hamka, Om. Wah, oke. Tapi ada tanggapan dari kan anak-anak sekarang kan suka kritis gitu, ada sering nanya ke Mas Dino nggak kayak soal Buya Hamka sendiri? Kritis enggak, pertanyaan kritis tentang Buya Hamka enggak sih, kayaknya enggak ada. Maksudnya mereka enjoy bahwa ini ada sebuah, buat mereka ya tetap aja ini sebuah film hiburan ya. Buat kami pun gitu, yang paling penting adalah mau film sejarah, mau film apapun, buat saya tetap harus menghibur. Karena dari menghibur itu orang akan masuk ke dalam ceritanya, mengambil pesan moralnya, mengambil sisi baiknya, maupun melihat keburukan-keburukan yang nggak boleh ditiru gitu. Jadi harus catchy dulu, harus menghibur dulu, baru film ini bisa mendapatkan tempat di hati para penontonnya. Salah satu adegan yang paling mengharukan kan ketika Bung Karno nggak ada, kemudian Hamka Menyolatkan. jadi imam. Ya. Satu hal yang sangat mengharukan ya, ketika sempat berseberangan tapi kemudian akhirnya kembali lagi Ya. atas nama ya Persahabatan. kepentingan Ya. bangsa juga. Kak Anjas dan Kak Vino sendiri merespon itu bagaimana, apa yang Anda berdua dapatkan dari adegan mengharukan ini? Ya kalau menurut saya sih hal itu patut dicontoh oleh kita ya. Anak-anak muda yang sedang ingin banyak berkreasi dan penuh akan misi. Jadi jangan sampai yang namanya persahabatan itu melupakan sebuah arti sahabat itu sendiri, arti pertemanan itu sendiri. Jangan sampai walaupun kita berbeda pendapat, lalu kita jadi saling menjatuhkan, saling memusuhi. Kalaupun misalnya ada perselisihan, ya kita ingat lagi bahwa kita berteman, tetap berteman. Itu yang harus dijaga sih sebenarnya. Setuju. Dan tokoh-tokoh bangsa ini kan bukan tokoh-tokoh sembarangan ya, bukan tokoh-tokoh yang tidak mempunyai iman dan ilmu gitu. Mereka
mereka berjuang berjalan dengan caranya sendiri-sendiri, dengan kendaraannya sendiri-sendiri, tapi tujuannya tetap satu gitu, untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia merdeka. Perseteruan, konflik, gesekan itu pasti ada, apalagi punya ideologi yang masing-masing. Tapi tetap seorang negarawan, seorang tokoh bangsa itu bisa terlihat dari endingnya tuh di mana gitu. Di antara persaingan mereka, perseteruan mereka, endingnya di mana? Ternyata endingnya tetap untuk Indonesia, tetap persahabatan, untuk tujuan yang jauh lebih besar dibanding untuk kepentingan sendiri. Dan beruntung sekali ini tayang di masa election seperti ini, karena tokoh-tokoh bangsa kita yang sedang berjuang untuk memimpin bangsa ini bisa bercermin dari tokoh-tokoh kita yang dulu kan gitu, dari kehebatan seorang Soekarno, Buya Hamka, bahwa perbedaan itu pasti ada, tapi ujungnya adalah untuk Indonesia juga, karena rakyatlah yang akan kalian pimpin gitu. Mas Vino, Mas Anjas, kan LSF akan mengubah kategori dewasa dari 17 plus menjadi 18 plus. Ya. Boleh minta tanggapannya dari Mas Vino dan Mas Anjas? Saya rasa sih mau 17 plus, mau 18 plus, mau berapa plus, saya rasa selama itu baik, tidak ada masalah. Tapi yang penting gimana caranya eksibitor memfilter itu gitu. Jadi ketika ada film-film yang mungkin belum cukup umur anak-anak untuk nonton, gerbang pertamanya adalah di loket mungkin, oh ini anaknya umur berapa, nah jadi bisa terfilter dari situ gitu. Karena mungkin juga bukan hanya masalah tontonannya, tapi kalau kita lihat dari teman-teman netizen yang curhat di sosial media, kadang terganggu bukan karena masalah ada anak kecil di dalam, tapi karena anak kecil itu kan bosan menonton film yang bukan usianya. Jadi bisa mengganggu ketenangan di bioskop, kenikmatan menyaksikan. Jadi saya rasa mau kategorinya berapapun, kalau tujuannya untuk kebaikan, saya rasa sih nggak masalah. Toh orang kita pun juga udah sangat pintar gitu untuk memilih tontonan. Saya rasa nggak masalah. Ya, saya sama dengan Vino, setuju. Mau 17, mau 18, mau 21, ya sejauh filterisasi di awalnya sudah dibangun dengan baik, saya rasa itu akan lebih baik gitu loh. Justru yang memang harus kita perhatikan juga tayangan-tayangan di digital ya, karena itu lebih masif kan, itu lebih masif. Iya. Itu yang harus ada punya filter parental guidance gitu, karena semua orang bisa mengakses itu gitu. Bahkan dengan link-link khusus mereka bisa tembus ke situ. Itulah yang harus kita jaga sih sebenarnya. Kuotanya akan berkurang nih masih dekat 17 ke 18, tapi 1 tahun nggak bisa masuk ke 18 plus. Saya sih mikirnya nggak sejauh itu gitu. Maksudnya orang-orang perfilman kita, filmmaker kita sudah sangat kreatif gitu ya. Gini loh, terkadang untuk membuat sebuah cerita, menyampaikan visi misi, pesan dari sebuah cerita itu juga nggak perlu sampai harus bikin 21 plus, 18 plus gitu. Bahkan di adegan di film Buya Hamka dan Siti Raham ini, adegan romantisme antara Hamka dan Siti Raham, antara Soekarno dan Hamka gitu, romantisme orang-orang ini tidak dibuat dengan berlebihan gitu. Bahkan sangat sedikit physical touch gitu di antara mereka, tapi romantisnya masih tetap ada gitu. Sisi kenegarawanan Soekarno dan Hamka tetap dijaga tanpa mengumbar konflik. Jadi semuanya ketika nonton film ini, kelar film ini indah gitu. Semuanya menjadi satu gitu, menjadi damai dan pengen Indonesia ya seperti ini gitu. Sedikit aktif kan sudah masuk liburan sama Anjas kan, dengan adanya promo-promo, tergantung sih liburan setahun akhirnya harus promo film segala macam selama bulan ini liburan. Gimana? Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak Kan gitu. Sudah ada schedule-nya ya. Betul. Jadi schedule Sudah ini sudah masuk. Betul. Jadi ya kita masih bisa manage lah. Dan gitu. kan nggak semuanya filmmaker yang di dalam film ini juga Muslim, juga ada yang Natalan. Jadi sudah diatur kapan liburnya, ada yang Natalan, ada yang liburan. Makanya promonya jauh hari sebelumnya kita udah promo ke 30 kota. Premiernya pun udah dari tanggal 8 Desember gitu. Karena mengingat teman-teman yang lain pasti ada yang butuh libur. Karena momen libur itu adalah hak ya. Jadi kalau misalnya ada libur diberikan oleh negara dari kantor, itu hak untuk kita, untuk bersama keluarga gitu. Jadi jangan diganggu gugat. Ada rencana liburan mungkin kan? Nanti liburannya nonton Hamka dan Siti Raham. Oke? Berarti kan maksudnya artinya promosi ini tidak mempengaruhi liburan. Berarti pada saat setelah
kosong insya Allah. Ada, tapi maksudnya bisa itu semua bisa seperti kata Mas Anjas bisa diatur. Nah, jangan lupa pokoknya teman-teman ini filmnya tanggal 21 Desember 2023 buat teman-teman semua Serentak di? ya di seluruh bioskop Indonesia. Ini filmnya juga tentang seorang jurnalis, wartawan seperti teman-teman semua. Kayaknya teman-teman wajib untuk menyebarluaskan film ini deh, karena di situ ada perjuangan kalian juga nih. Gitu. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih.